Episode 7. Baiklah, aku yang memancingmu lebih dulu, jawab Bayu yang tidak ingin berdebat dengan Naya karena dia tahu wanita lihai dalam hal seperti itu. Tok, tok, tok. Bu Naya, Tuan Nicole akan berkunjung 5 menit lagi, teriak Farah setelah itu berlari menjauhi ruangan. Naya dan Bayu saling tatapan kemudian saling terkekeh. Sayang, kau sibuk. Aku pulang dulu ya, ucap Bayu. Tunggu saya Ang, aku ingin makan siang bersamamu di kantin perusahaan. Apakah tidak masalah? Makan di kantin perusahaan. Tidak, sudah lama aku tidak mendengar gunjingan orang-orang tentang kita, mulutku juga gatal ingin mengucapkan kamu saya pecat untuk karyawan yang tidak tahu diri, timpal Naya kemudian tersenyum. Mereka berdua saling terkekeh, seakan sudah tahu kemana ujung dari setiap langkah yang akan mereka tempuh. Lantas bagaimana dengan Tuan Nicole yang akan datang itu, kau akan meeting dengannya? Aku akan menunggu di mobil saja kalau begitu, ucap Bayu. Jangan sayang, Nicole adalah teman sekolahku di Singapura, aku nggak tahu untuk apa dia berkunjung, timpal Naya. Mendengar itu, Bayu sudah paham situasinya. Dan lagi seseorang yang akan berusaha merebut istrinya akan berkunjung, kesempatan itu Bayu tidak akan lewatkan begitu saja. Bayu mengambil posisi duduk dekat meja kerja Naya. Tok, tok, masuk, ucap Naya. Hai Nay, how are you doing? Apa kabar? Tanya lelaki berwajah sedikit bule di hadapannya itu. I'm great, same as always. Aku baik seperti biasa, jawab Naya cuek. Kamu masih terlihat sama seperti yang dulu, masih tetap cantik, jelas Nicole. Mendengar itu, Bayu menajamkan tatapannya kepada Nicole. Layaknya elang yang siap mematok mangsanya. Hey, siapa dia? Kenalkan, dia suamiku. Husband. Timpal Nicole kaget. Yes, he is my husband, dengan memegang jemari Bayu. Hai, sapa Nicole kelabangan. Hai, jawab Bayu dengan sedikit menaikkan tangan. Nay, aku pikir rumor itu palsu, ternyata benar, balas Nicole. Naya mendengar itu hanya tersenyum. Ada apa kau menemuiku? Tanya Naya. Aku hanya sekedar mampir di negara ini, sekalian silaturahmi dengan papa mamamu, sudah sejak lama aku tidak bertemu mereka, terakhir saat di Singapura, aku selalu makan masakan Tante Melanie, bermain dengan adikmu Arana, dan dulu kita tak terpisahkan saat di Singapura, penjelasan Nicole yang panjang sengaja untuk memanas-manasi Bayu. Kau bisa langsung ke alamat rumahku, untuk apa kau ke sini? Tanya Naya. Apakah salah menemui sahabat kecil? Tanya Nicole. White, ada yang ingin ku perlihatkan, ini kado untuk Om Harun, menurutmu apa dia menyukainya? Nicole memberi kode kepada asistennya, sebuah kotak yang memanjang yang berisi sebuah gulungan lukisan karya Paul Cézanne seorang pelukis dunia yang terkenal, yang salah satu koleksinya sudah dibeli oleh keluarga kerajaan Qatar. Lukisan The Card Players, by Paul Cézanne, bagaimana Nay? Bagus, balas Naya singkat karena tidak tahu menahu dengan dunia seni lukisan. Kamu tahu, aku membelinya dengan harga 250 juta dolar. What? Kamu gila. Itu seharga rep. 3,5 triliun. It's okay, itu hanya sedikit untuk sebuah hadiah, dibanding bekal makan siang yang Tante Melanie buat untukku dan Om Harun yang dulunya mengantar jemputku ke sekolah, jelas Nicole dengan memamerkan diri di hadapan Bayu. Naya yang tiba-tiba mendapat panggilan dari pelanggan VIP meninggalkan tempat tersebut beberapa menit. Bayu seperti biasa akan menjadi dirinya sendiri saat Naya tidak berada di sampingnya. Lukisannya bagus ucap Bayu. Tentu, karena harganya tidak main-main, apakah kau pernah memberi Om Harun hadiah seperti yang akan aku berikan? Oh, sepertinya tidak aku lupa, kau lelaki pengangguran yang hidup di bawah isi dompet istrimu. Mendengar itu, Bayu tersenyum sinis, karena sejatinya rumah tangga mereka, hanya Bayu dan Naya yang tahu, orang hanya menilai dari luar tanpa melihat isi dari rumah tangga Bayu dan Naya sendiri. Bayu tidak pernah memakai uang Naya sepeser pun untuk keperluannya,
tak jarang Naya diberi uang saku walau dengan jumlah sedikit, setidaknya Bayu bertanggung jawab. Untuk Naya uang Bayu sangat berharga, karena itu Naya menempatkan uang pemberian Bayu di brankas Naya yang baru layaknya benda pusaka. Naya tahu suaminya itu sangat berusaha bertanggung jawab walau dengan gaji yang sedikit dibanding penghasilan Naya, hasil pembayaran Bayu sebagai editing konten online. Saya memang tidak memiliki uang sebanyak itu saat ini. Saat ini dan selamanya, hahaha, sambung Nicole dengan angkuh. Tuan Nicole, apakah kau yakin lukisan ini asli? Mendengar itu Nicole tersulut emosi. Apa maksudmu mengatakan seperti itu? Apakah kau iri karena aku mampu memberikan mertuamu barang berharga sedangkan kau? Bayu tersenyum sinis, aku hanya khawatir, uangmu itu sia-sia jika membeli lukisan yang palsu dengan harga fantastis. Tahu apa kamu dengan dunia lukisan? Tamat sekolah saja kau tidak sampai sarjana. Lihat lukisan ini, garis yang terdapat di atas kanvasnya, teksturnya, bagaimana Paul menggambarkan apa makna yang disampaikan, lukisannya memiliki jiwa, warnanya yang khas, desain visual manusia yang mendalam, bandingkan warna lukisan ini, sangat buram dan permukaannya kasar. Kau, ucapan Nicole tercekat karena Naya sudah memasuki ruangan. Apa yang kalian bicarakan? Tidak ada Nay, baiklah aku permisi, ucap Nicole dengan geram. Senang berkenalan dengan Anda, ucap Bayu dengan menyunggingkan senyum devilnya tipis. Well Naya, see you, ucap Nicole kemudian meninggalkan ruangan Naya. Naya dan Bayu menghabiskan makan siang bersama di kantin kantor perusahaan, sesuai yang mereka tebak itu benar terjadi. Hanya saja ucapan mereka kali itu sedikit lebih diredam karena tahu Naya tidak akan segan-segan melakukan pemecatan. Naya sudah membuktikan seorang karyawan senior yang bekerja puluhan tahun Naya pecat hanya karena dia merasa sudah menjadi karyawan lama kemudian berani memberi saran kepada Naya untuk tidak melakukan pernikahan dengan Bayu karena tidak sederajat membuat Naya memecatnya tanpa hormat. Setibanya di kantor, Bayu kembali ke rumah. Farah memasuki ruangan Naya dengan bertanya perihal Nicole yang meninggalkan ruangan Naya dengan wajah memerah karena emosi dan berbicara kasar terhadap asistennya. Farah hanya khawatir jika terjadi sesuatu, biasa saja Nicole menarik sahamnya dari perusahaan BOF. Tidak ada apa-apa Farah, semuanya baik-baik saja, timpal Naya, baiklah Bu, saya permisi. Selepas Farah meninggalkan ruangan Naya, dengan penasaran Naya pun mengecek CCTV dan mendengar pembicaraan Bayu dan Nicole. Naya dengan jelas menangkap ada yang aneh dengan wajah suaminya itu, seketika berubah menjadi tegas dan berbeda dari wajah Bayu yang sendu saat selalu bersamanya, dan aura itu. Senyum itu. Naya merasa itu bukan Bayu suaminya. Apakah Bayu memiliki penyakit kelainan ganda? Dan bagaimana bisa dia menjelaskan secara terperinci layaknya profesional dalam bidang seni lukisan? Hanya orang tertentu bisa melakukannya, hanya orang-orang setara ilmuwan, sedangkan Bayu mengenyam bangku kuliah pun tidak. Apakah hanya firasatku saja yang berlebihan? Bersambung.